Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobeer.com, recording on the go. Oke, pada video kali ini saya akan bahas basic Audacity lagi, dan di video kali ini saya akan bahas tentang efek reverb. Oke, jadi efek reverb itu apa sih? Nah, efek reverb itu merupakan efek di mana kita bisa menambahkan suara ambience, atau mungkin suara seolah-olah berada di dalam ruangan, atau bisa juga di dalam suatu konser, atau mungkin bahkan di dalam kamar mandi seperti itu. Jadi gunanya untuk menambahkan efek ambience atau efek-efek seperti gema seperti itu. Cuman gemanya itu berbeda dengan delay ya. Oke, mungkin langsung saja saya akan praktekkan. Di sini ada, saya menggunakan track sampel dari Cymatic untuk praktek ya. Seperti ini tracknya. Oke, nah ini merupakan track clean gitar kering ya. Nah, untuk menggunakan reverb, teman-teman tinggal select audionya, kemudian menuju menu efek, kemudian lanjut ke built-in. Di sini ada yang namanya reverb, atau cari aja yang namanya reverb gitu ya. Nah, oke, saya akan jelaskan satu persatu parameter yang bisa disetting di efek ini ya. Yaitu yang pertama adalah room size. Nah, room size ini merupakan simulasi dari besaran ruangan seperti itu. Nah, misal teman-teman set jadi 100. Nah, ini bisa seperti ruangan yang sangat luas atau auditorium yang luas. Nah, teman-teman set di angka 0. Nah, ini seperti kamar mandi, atau mungkin ruangan yang lebih kecil lagi, atau mungkin di dalam ember, mungkin seperti itu. Ini adalah simulasi dari ruangannya. Kemudian yang kedua ada pre-delay. Nah, pre-delay ini adalah delay dari reverb nation ya. Jadi suara reverb itu muncul berapa milisecond setelah suara keringnya. Nah, sebenarnya kunci dari reverb ada di sini, ada di pre-delay ini. Jadi agak hati-hati setting di pre-delaynya ya. Kemudian reverb range. Nah, reverb range ini merupakan panjang dari reverbnya itu ya, berapa persen seperti itu. Semakin presentasinya semakin tinggi, maka dia akan semakin panjang seperti itu. Nah, ini ngaruh di situ. Nah, kemudian di bawahnya adalah damping. Damping ini adalah mood effect ya. Jadi efek ketika kita kasih angka lebih tinggi 100% misal, nah nanti akan ada efek seperti efek mati di reverbnya. Jadi seperti keredam seperti itu. Jadi suara reverbnya itu teredam. Oke. Kemudian di bawahnya adalah tone low. Nah, tone low ini untuk menyeting gain dari low frekuensi. Nah, jadi berapa persen. Kemudian di bawahnya ada tone high. Tone high itu juga sama, cuman di high frekuensi. Nah, dua settingan ini, tone low dan tone high ini merupakan istilahnya apa ya? Cara mudahnya adalah mixer dari dua frekuensi tersebut. Jadi kita mau reverbnya ini tone low-nya berapa sih? So, frekuensi low-nya itu levelnya seberapa? Kemudian low frekuensinya levelnya seberapa, atau high frekuensinya seberapa, seperti itu. Nah, misal kalau tone low-nya gede, lebih besar daripada tone high, maka nanti dia akan ngeredus suara bumi dari delay-nya. Nah, kalau yang tone high yang gede, nah suara reverbnya nanti akan meredus dari suara bright dari sinyal delay-nya seperti itu. Oke, kemudian bawahnya adalah wet gain. Nah, ini merupakan gain dari reverbnya saja, karena wet gain ya dari reverbnya saja. Nah, kemudian dry gain ini merupakan gain dari sinyal keringnya, sinyal dry-nya.
seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya adalah stereo width. Nah, stereo width ini hanya berlaku pada audio yang stereo. Jadi kalau mono dia nggak berlaku. Kenapa? Karena stereo width ini dia memberikan efek movement atau stereo. Reverbnya nanti akan diterapkan berbeda pada setiap channel kanan maupun channel kiri. Nah, di bagian stereo width-nya ini semakin semakin kita tambahkan presentase dari nilai dari stereo width ini, dia akan menambah efek space atau efek jarak antara kanan dan kiri. Jadi akan seperti menambah spasi, seolah-olah seperti itu. Oke. Kemudian di bawahnya adalah wet only. Nah, wet only ini kalau kita checklist, maka reverb ini yang diterapkan hanya wet saja. Kemudian sinyal keringnya yang dry-nya hilang seperti itu. Jadi hanya ada reverbnya, suara aslinya hilang, nggak ada. Oke, kita coba aja cek. Misal saya mau kasih room size-nya mungkin 50%, kemudian pre-delay-nya tak kasih mungkin jangan panjang-panjang lah, 30 milisecond misal. Oke, kemudian reverbnya tak kasih 50%, kemudian dampingnya 20%, biar agak panjang jadi nggak langsung mood ya. Kemudian tone low tak turunin, tone high-nya tak naikin, jadi suara suara yang frekuensi tinggi akan lebih banyak ke reverb. Kemudian wet gain-nya kurangi jadi -1, dry gain-nya 0 mungkin ya, 0, jadi nggak ada amplify. Wet gain-nya saya kurangi jadi -2. Oke, stereo width segini. Oke, kita klik OK, dan hasilnya seperti apa? Oke, kita dengarkan. Oke, itu ya. Nah, ini sebelum. Dan ini sesudah. Oke, nah misal mau pengen settingan settingan yang lebih seolah-olah di ruangan yang luas. Nah, temen-temen bisa set aja room size-nya digedein, set gede, kemudian wet gain-nya dinaikin, mungkin disamain sama dry gain-nya, kemudian damping dikurangi jadi mungkin 15%, tone low-nya naikin dikit. Oke, nah, kemudian stereo width-nya agak naikin biar ada spasi dengan antara sinyal reverb dari channel left dan channel right ya. Oke, terus kita klik OK. Nah, kita coba play seperti apa. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau masih kurang panjang ya set lagi reverb ya. Di set reverbnya dipanjangin misal 100. Nah, pre-delay-nya agak ke belakang. Oke, stereo width pulin, pre-delay agak ke belakang lagi. Nah, klik OK. Jadi kayak di ruangan yang luas ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sekedar tips dari saya ketika menggunakan reverb. Nah, kalau saya biasanya saya pisah ya, saya pisah.
Jadi ini saya copy, kemudian bikin track baru, stereo track, paste di sini. Nah, track yang kedua inilah yang akan menjadi reverb seperti itu. Nah, kenapa kok dipisah? Karena saya bisa melakukan EQing terlebih dahulu sebelum saya reverb. Misal saya pengen reverbnya itu cuman ada di frekuensi mungkin 500 sampai 10.000 misal seperti itu. Nah, kita tinggal efek, kita EQ dulu. Kita EQ pakai TDR Nova, mungkin kita start dari 500 misal 500 sampai 10.000. Nah, seperti itu. Coba kita play dulu. Oke, jadi hanya di frekuensi ini aja ya yang dikasih reverb. Oke, kita apply. Nah, ini kita reverb dan kita set wet only karena di sini sudah ada sinyal delay-nya. Kita tambahkan reverb, kemudian reverbness-nya kurangin. Coba kita preview. Oke, kita wet only. Oke, tone low-nya dinaikin. Kemudian dry gain kita kurangi pol. Kita preview. Nah, wet gain-nya kita tambahkan 3 misal. Oke, kemudian damping kita kurangi, reverb range kita tambahin. Kebanyakan reverb range-nya kita kurangin. Oke. Room size kita kurangin dikit. Oke, kalau udah klik OK. Nah, setelah itu kita coba play sama track di atasnya ya. Jadi suaranya seperti apa? Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi tracknya kita pisah, kemudian kita EQ secara independen ya, baru dikasih reverb. Nah, itu tips dari saya seperti itu. Jadi kita bisa atur reverbnya itu di frekuensi tertentu saja seperti itu. Nah, kalau di blend dengan track lain, mungkin misal di sini ada drum, kurang lebih suaranya seperti ini. Oke, mungkin itu tadi adalah gimana cara menggunakan reverb di Audacity. Buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.